Tentu saja tidak lepas dari terkait lambannya penyaluran stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional yang dikeluhkan oleh berbagai pihak. Tidak hanya Presiden Joko Widodo, pengusaha juga mendesak penyaluran stimulus dipercepat. Begitu juga dengan restrukturisasi atau keringanan pinjaman. Jika tidak ada langkah konkret dalam menggerakkan ekonomi real, ini pengusaha mengatakan bisa-bisa nilai permintaan restrukturisasi utang bakal semakin menggunung mencapai 2.500 hingga 2.800 triliun rupiah. Kita ulas bersama dalam stimulus lambat restrukturisasi utang bisa melonjak berikut ini. Oke, kita lihat Anda masih ingat tentu saja video gusarnya Presiden Joko Widodo menegur menteri-menterinya karena realisasi stimulus pemulihan ekonomi nasional yang datar-datar saja. Padahal situasinya lagi genting akibat pandemi corona. Nah, rupanya nih keprihatinan yang sama juga disuarakan para pengusaha di tanah air. Kita lihat dulu data penyerapan anggaran stimulus sesuai pemaparan Menteri Keuangan di hadapan DPR pada 29 Juni yang lalu. Kita lihat di sini, stimulus yang tidak mulus penyalurannya ya. Untuk kesehatan sebenarnya anggaran yang disediakan pemerintah 87,55 triliun rupiah, bahkan ditambah lagi baru-baru ini perkembangan terakhir realisasinya adalah 4,68% saja. Kemudian stimulus perlindungan sosial ini anggarannya 203,9 triliun rupiah, realisasinya 34,06%. Kemudian kita lihat ada stimulus untuk UMKM. Nah, di sini nilainya 123,46 triliun rupiah, ternyata realisasinya baru 22,74% saja. Dan insentif untuk dunia usaha disediakan pemerintah 120,61 triliun rupiah, anggarannya realisasinya masih mencapai 10,41% saja. Nah, seperti yang tadi saya katakan, lambatnya penyaluran stimulus ini dikeluhkan para pengusaha seperti yang disuarakan oleh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Nah, disebutkan di sini ini Kadin menggunakan data per Mei 2020 ya. Namun penyerapan di anggaran kesehatan baru 1,54%, perlindungan sosial 28,63%, insentif usaha 6,8%, UMKM 0,06%, korporasi 0% dan sektoral pada 3,65%. Ini membuat tekanan terhadap pemulihan kesehatan, jejaring pengaman sosial dan perekonomian menjadi lebih berat. Memang ini seperti yang tadi saya katakan, Kadin menggunakan data realisasi stimulus per akhir Mei 2020. Namun benang merah yang kita ambil di sini adalah bahwa karena penyaluran stimulus yang lamban, tekanan terhadap pemulihan ekonomi pun menjadi lebih berat. Padahal kita tahu akibat pandemi dan pembatasan sosial, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor semuanya kompak melemah, letoy, lemes ya. Nah, kalau penyaluran stimulus juga seret, maka tekanan terhadap pemulihan ekonomi nasional tentu saja juga menjadi lebih berat. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, salah satu imbasnya jika penyaluran stimulus ini lamban, dunia usaha akan berat untuk keluar dari tekanan. Bisa-bisa tak punya kekuatan lagi untuk menanggung beban pinjaman, hingga angka restrukturisasi atau permintaan keringanan pinjaman pun akan semakin membengkak. Kadin mengatakan bisa kita lihat di sini kalau tidak ada langkah konkret dan implementasi lambat, angka permintaan restrukturisasi maksudnya penundaan cicilan utang ini bisa berkembang sampai 40 hingga 45% dari total lending perbankan saat ini, atau pada bulan Desember 2020 ini bisa jadi sampai di angka 2.500 triliun hingga 2.800 triliun rupiah. Jadi menurut Kadin nih, dalam waktu yang singkat dunia usaha mendapatkan hantaman dan tekanan yang sangat berat sehingga diperlukan langkah-langkah yang cepat. Nah, seberapa banyak sebenarnya pinjaman dunia usaha yang membutuhkan keringanan atau penundaan cicilan kredit atau juga restrukturisasi ini? Nah, Kadin mengatakan sejauh ini pelaku usaha telah meminta restrukturisasi kredit atau keringanan utang atau bisa ditunda nih pembayaran cicilan utangnya. Ini ada permintaan untuk restrukturisasi kredit totalnya 1.350 triliun rupiah atau ini sekitar 25% dari total kredit perbankan, yaitu 5.700 triliun
rupiah. Nah, dari 1.350 triliun rupiah ini perbankan sudah menyetujui restrukturisasi kredit sebesar 695,34 triliun rupiah. Ini angka per 22 Juni 2020. Berapa untuk UMKM? 307,8 triliun rupiah. Berapa untuk pelaku usaha non UMKM? 387,52 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat, nah ini ternyata tidak hanya restrukturisasi pinjaman di perbankan saja nih. Para pelaku usaha juga meminta adanya penyaluran modal kerja dengan bunga yang murah dari perbankan. Nah, kombinasi dua hal ini, restrukturisasi kredit di perbankan plus pemberian bantuan modal kerja dengan bunga yang rendah, ini dinilai penting untuk memulihkan kondisi dunia usaha. Bahkan Apindo mengatakan pemerintah perlu memberikan stimulus bantuan modal kerja dengan bunga yang murah tadi sebesar 600 triliun rupiah ini yang diminta oleh pengusaha untuk menyelamatkan dunia usaha baik UMKM maupun juga manufaktur yang banyak menyedot tenaga kerja. Nah, pemberian modal kerja ini diharapkan disertai penjaminan dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya. Nah, sebelumnya kita tahu pemerintah telah menempatkan sekitar 30 triliun rupiah di bank-bank himbara atau bank pelat merah untuk disalurkan sebagai kredit bagi para pelaku UMKM dan juga industri padat karya. Nah, kehadiran pemerintah namun ini diminta bisa lebih cepat lagi untuk mendorong program pemulihan ekonomi nasional agar kelumpuhan dunia usaha saat ini tidak menjadi kelumpuhan permanen. Dan tidak hanya itu, juga untuk membantu pelaku usaha tetapi juga untuk memulihkan daya beli masyarakat. Ini vital sekali.